Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Selamat siang Mitra Buana dan saudara pendengar, kini saatnya Anda menyimak live talkshow kesehatan bersama RSUD Dr. Suhadi Priyo-Negoro Kabupaten Sragen. Kami yang bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Ya, selamat siang Mitra Buana dan saudara pendengar. Berjumpa kembali dalam acara talkshow kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Priyo-Negoro Sragen. Dan pada kesempatan siang hari ini bersama saya Dewi Ratih yang akan memandu jalannya talkshow. Dan Mitra Buana, kami informasikan bahwa tema untuk siang hari ini adalah informasi edukasi, kunci keberhasilan tata laksana asma. Dan kita ketahui bahwa tema tersebut diusung dalam rangka memperingati Hari Asma Sedunia. Ya Mitra Buana dan pendengar, Anda bisa menyimak acara ini melalui 94,7 MHz Buana Asri FM dan juga live streaming www.lpplbuanaasrisragen.com. Dan siang hari ini sudah hadir ya menemani Dewi narasumber kita kali ini ya, bersama dengan Dr. Windu Prastia SPP, dokter spesialis paru dari RSUD Dr. Suhadi Priyo-Negoro Sragen. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita ya. Selamat siang Pak Dokter. Selamat siang Mbak Dewi, selamat siang. Iya. Iya. Apa kabar Pak Dokter hari ini? Hari ini kabarnya baik, luar biasa. Iya, masih sehat ya Pak ya. Ketemu sehat, lagi padahal iya. Tahun kemarin itu. Tahun kemarin rasanya baru kemarin. Iya. Iya, terima kasih sudah hadir ya Pak Dr. Windu siang hari ini. Dan Mitra Buana, nanti kami juga akan mempersilahkan Anda untuk bergabung bersama kami ataupun berinteraktif bersama kami melalui line telepon di 0271 890 799 atau melalui SMS dan juga WhatsApp di 082 133 950 947. Sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami ya untuk berinteraktif ya mengenai penyakit asma. Nah, nanti bisa ya bergabung bersama kami melalui line telepon 0271 890 799 ataupun melalui SMS dan juga WhatsApp di 082 133 950 947. Nah, Mitra Buana, seperti yang sudah Dewi sampaikan di awal ya, bahwa tema kita siang ini adalah informasi edukasi, kunci keberhasilan tata laksana asma, di mana tema ini diusung dalam rangka memperingati Hari Asma Sedunia. Dan mengutip dari berbagai sumber, di mana Hari Asma Sedunia diperingati setiap hari Selasa pertama di bulan Mei. Dan pada tahun 2024 ini, peringatan Hari Asma Sedunia jatuh pada tanggal 7 Mei. Tema yang diusung secara internasional untuk kali ini adalah Asma Education Empowers gitu ya. Yeah. Nah, seperti apa nanti informasi edukasi mengenai tata laksana asma? Langsung saja nanti kepada Pak Dr. Windu ya. Yeah. Nah, ini Pak Dokter, mungkin bisa dijelaskan mengenai asma. Asma itu apa sebenarnya? Oh iya, terima kasih Mbak Dewi. Asma itu sebetulnya adalah penyakit yang heterogen yang biasanya memiliki karakteristik peradangan kronik di saluran napas. Penyakit ini ditandai dengan gejala pernapasan seperti batuk, sesak napas, mengi, dada terasa berat, dan gejala tersebut bervariasi menurut waktu dan intensitasnya. Iya. Di samping itu juga disertai juga adanya hambatan aliran udara saat ekspirasi. Ekspirasi saat mengeluarkan, menghembuskan. Saya ambil napas, lepas menghembuskan itu terjadinya hambatan aliran udaranya. Jadi hambatan aliran udara saat ekspirasi. Iya. Ya, itu Mbak Dewi. Oh, seperti itu Iya. ya Pak Dokter. Pengertian atau definisi dari asma. Iya. Nah, ini dampak dari asma ini apa Pak Dokter? Ya, dampak dari asma sebetulnya gini ya. Sebelumnya kita
flashback kembali ya. Iya. Kenapa asma itu selalu diperingati dan penting sekali itu kita edukasi dan kita berikan informasi, karena asma itu merupakan suatu masalah kesehatan dunia. Secara global asma itu membunuh sekitar 1.000 orang setiap hari dan mempengaruhi sebanyak 300 juta orang dari prevalensinya yang meningkat. Diperkirakan pada tahun 2025 penderita asma itu akan terus meningkat hingga menjadi sekitar 400 juta. Itu. Oh, seperti itu ya Pak Dokter ya. Jadi secara global ya Mitra Buana, asma ini membunuh sekitar 1.000 orang dalam setiap harinya dan mempengaruhi sebanyak 300 juta orang dari prevalensinya sehingga meningkat ini ya Pak Dokter ya. Dan diperkirakan ya tahun 2025, wah tahun depan ini penderita asma ini akan terus meningkat menjadi 400 juta seperti itu ya Mitra Buana. Nah ini untuk kriteria diagnosis asma pada dewasa dan anak-anak, mungkin bisa dijelaskan Pak Dokter. Di sini kami akan menjelaskan dalam mengenai kriteria pada asma yang dewasa saja ya Mbak. Kriteria itu pertama adalah batuk, batuk, sesak yang bervariasi menurut waktu dan intensitasnya, terutama pada malam atau dini hari. Juga disertai hambatan aliran udara. Jadi rasa dada itu terasa berat dan lagi kadang ada mengi itu. Ya, itu adalah kriteria untuk asmanya itu. Jadi ada kriteria yaitu bervariasi menurut waktu dan intensitasnya. Jadi kadang-kadang kadang sesak sekali itu ya. Nah, terus juga kita tidak lupa terjadinya hambatan aliran udara ekspirasi. Ya, itu Mbak. Seperti itu ya. Jadi sudah dijelaskan oleh Pak Dokter kriteria diagnosis asma ya pada dewasa ini, dimana pada malam hari ini terasa berat ya Pak. Ketika bernafas gitu. Kemudian juga pasien ini mengalami lebih dari satu gejala. Ya tentunya. Seperti itu. Nah ini Mitra Buana, untuk Anda yang mungkin ingin bergabung ya untuk berbincang-bincang langsung ya sama Pak Dokter yang mungkin mengenai penyakit asma yang mungkin selama ini juga kita sudah mengetahuinya. Secara umum memang masyarakat sudah tahu ini penyakit asma seperti itu ya. Dan Anda mungkin ada keluhan-keluhan, bisa ya nanti seputar penyakit asma ditanyakan ya ke Pak Dokter Windu ini, mumpung di sini seperti itu. Dan juga Anda bisa menyimak acara ini melalui akun Instagram ya di @rssp Sragen, karena juga disiarkan langsung ya melalui akun Instagramnya RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen. Nah ini Pak Dokter ya, kalau tadi sudah dijelaskan kriteria diagnosis asma pada dewasa. Nah ini untuk gejala-gejala yang mungkin bisa mengurangi kecurigaan terhadap asma. Bisa dijelaskan ini. Jadi memang sesak itu tidak mesti nyatakan asma. Yang kira-kira yang mengenai kecurigaan terhadap asma seperti batuk yang tanpa disertai gejala pernafasan yang lain, ataupun produksi sputum yang banyak, tuh batuk dong grok banyak sekali dahaknya. Kemudian sesak yang berhubungan dengan mungkin kalau kita rasa ngantuk, atau mungkin kepala terasa ringan ataupun badan rasa kesemutan, kadang kita juga merasa sesak itu ya. Itu kita tidak mendiagnosis ke arah asma. Kemudian juga nyeri dada. Nyeri dada itu juga salah satu manifestasinya adalah sesak. Tapi bukan sesak napas. Sesak. Kita harus hati-hati ya. Nyeri dada. Nyeri dada. Aduh, sesak jangan-jangan asma. Ya, kita harus lihat apakah ada penyakit lain gitu. Ya, kemudian pada saat inspirasi ada suara yang keras, misalnya kita ambil napasnya terus ada suara nah, itu juga bukan asma, kemungkinan ada hambatan di saluran napasnya itu ya. Nah, itu untuk, Mbak Ratih. Untuk mengetahui kita bisa tahu ini penyakit asma itu seperti apa?
Oh gini, jadi pertama kali kan kita gejala misalnya mengarah ke arah asma seperti kriteria yang sudah kita sampaikan tadi, seperti batuk, sesak napas, sesak yang memberat mungkin pada saat malam atau dini hari, kemudian juga ada batuk, mungkin juga ada produksi sputumnya tapi itu tidak banyak sekali itu ya. Terus kemudian dada rasa berat, kemudian ada hambatan untuk mengeluarkan napas agak terhambat gitu ya. Lah selain itu kita juga harus melakukan pemeriksaan penunjang, Mbak. Gitu ya. Ya karena sesak itu kan tidak mesti harus dari paru, mungkin juga bisa dari jantung, mungkin juga dari organ yang lain. Nah, jadi kita harus melakukan pemeriksaan seperti pemeriksaan penunjang foto ronsen. Nah, foto ronsen kita lihat apakah parunya gimana? Oh, mungkin ada infeksi atau mungkin parunya mungkin ada kelainan, misalnya parunya kalau pelembungan itu mungkin pelembungan ada motoiwai lalu motoiwainya bocor gitu misalnya, parunya agak kempes gitu misalnya, itu ya, itu ada namanya pneumotorak gitu ya. Lalu juga foto ronsen darah, kita periksa juga darahnya apakah ada infeksi atau tidak ya. Kemudian kadar eosinofilnya untuk menentukan apakah ada ya alergi ataupun tidak. Kemudian juga uji alergi, namanya prick test. Dengan prick test kita tahu ternyata ini dia sensitif terhadap alergen apa gitu ya, mungkin dia alergi terhadap apa, itu dengan prick test itu. Debu itu juga bisa, Pak Dokter? Bisa, ada. Jadi dalam prick test itu ada sampel untuk kita ambil misalnya cairannya itu kita ambil, kalau kita tusukkan di sini nanti kalau ada agak membesar itu mungkin dia alergi terhadap debu gitu ya. Namanya prick test, uji kulit ya. Lalu ada lagi yang utama malah yang sering kita lakukan di rumah sakit kita, spirometri. Ya, uji fungsi paru. Dengan spirometri kita akan tahu apakah ada hambatan di saluran napasnya itu. Nah, itu dengan parameternya apa? Jadi volume ekspirasi paksa detik pertama itu Mbak ya. Jadi dengan pemeriksaan penunjang kita akan mendiagnosis akan memperkuat diagnosis ke arah asma. Kadang-kadang sesak ternyata di spirometrinya normal. Oh gitu. Iya, bisa. Itu bukan ke arah asma. Jadi itu ya Mitra Buana, ada beberapa cara pemeriksaan ya untuk mengetahui ini penyakit asma atau tidak. Nah, ini ada beberapa hal seperti yang sudah disampaikan Pak Dr. Windu, ada dengan cara ronsen, kemudian darah lengkap, tes alergi juga, kemudian ada peak flow itu, peak flow meter, ada juga spirometri. Nah, ini yang biasa dilakukan itu spirometri itu, Pak Dokter. Spirometri. Peak flow itu adalah alat untuk mengukur fungsi paru secara sederhana. Biasanya kita lakukan kan di lapangan. Misalnya itu ya, pada orang kok sesak, kita sesak, mengi, sulniup, gitu. Nilainya berapa dihitung, lalu kita berikan obat untuk obat pelega, semprot lalu 15 menit kemudian 15-20 menit kemudian kita ukur lagi. Nah, kalau ternyata penambahannya itu nilainya itu lebih dari 12%, ya kemungkinan itu adalah asma. Gitu. Nah ini Pak Dokter, mungkin juga masyarakat ingin mengetahui ya. Nah ini apakah asma ini bisa menular dari orang lain, bisa menularkan ke kita gitu? Gini ya, asma itu kan sebenarnya suatu penyakit peradangan, oleh karena sel-sel radang. Ya, asma itu bukan penyakit menular. Kalau menular itu adalah kuman masuk lalu terjadinya suatu peradangan, infeksi atau apa itu ya. Tapi kalau ini asma itu bisa juga karena penyakit yang genetik diturunkan, memang bisa juga didapat misalnya karena ada infeksi, dulunya pernah infeksi, misalnya infeksi saluran napas lalu jadi penebalan dari saluran napasnya itu, ya. Tapi asma itu tidak menular. Jadi saya asma, terus menular ke Mbak Dewi, itu tidak. Iya, berarti tidak ini menular. genetik ya? Iya, genetik. Keturunan itu ya Pak? Atau mungkin juga didapat tapi
karena ada penyakit yang lain sebelumnya, gitu. misalnya kena infeksi Iya. atau kenapa gitu. Gitu. Iya. Nah Iya. ini ya untuk pengetahuan juga ya, menambah edukasi kita ya Mitra Buana, bahwa penyakit asma ini bukanlah penyakit yang menular seperti itu ya, karena ini merupakan penyakit peradangan juga ini, Ya, seperti itu. penyakit peradangan, penyakit hidrogen dengan ditandai oleh peradangan kronik, peradangan yang kronik ya di saluran napas. Ya. Baik. Nah ini ya Mitra Buana dan pendengar, mungkin Anda yang ingin bergabung ataupun berinteraktif, sekali lagi bisa bergabung melalui line telepon di 0271 890799 ataupun melalui SMS dan juga WhatsApp di 082 133 950 947. Sebelum kita lanjut lagi ya ke bahasan selanjutnya, nah ini masih ada beberapa hal ya, mungkin dari tata laksana pengobatannya penyakit asma ini seperti apa, dan mungkin ada hal-hal bagaimana untuk pengendalian asma gitu ya, nanti akan dikupas tuntas oleh Dr. Windu ya. Baik Mitra Buana, sebelum kita lanjutkan, kita akan jeda terlebih dahulu, tetap di Talk Show Kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen, bersama saya Dewi Rati dan juga Dr. Windu Prastia. Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, kembali lagi dalam acara Talk Show Kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen, dan masih bersama saya Dewi Rati, juga narasumber kita ya, ada Pak Dr. Windu Prastia SPP, dokter spesialis paru dari RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen. Dan masih mengenai tema kita ya, informasi edukasi, kunci keberhasilan tata laksana asma. Nah, untuk Anda yang ingin berinteraktif bersama kami ya mengenai penyakit asma ya, boleh ya berinteraktif melalui line telepon di 0271 890799 atau melalui SMS dan WhatsApp di 082 133 950 947. Acara ini juga bisa Anda simak melalui akun Instagram di @rssp Sragen. Anda juga bisa nanti ya bertanya melalui akun Instagram @rssp Sragen, bisa menautkan pertanyaannya di situ ya, nanti akan kami bacakan seperti itu. Nah, kalau tadi kita sudah berbincang-bincang bersama dengan Dr. Windu ya mengenai penyakit asma, definisinya apa, dampak dan gejalanya seperti apa. Juga tadi sudah disampaikan kriteria diagnosis ya penyakit asma pada dewasa, dan bagaimana untuk pemeriksaan yang bisa dilakukan untuk mengetahui penyakit asma tersebut. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dokter ya. Di antaranya ada pemeriksaan penunjang, tadi ada spirometri. Nah, spirometri ini sebagai ini ya yang biasa dilakukan ya. Spirometri fungsinya di paru-paru ya Pak Dokter ya? Iya, iya. Spirometri untuk mengukur ya ibaratnya untuk mengukur fungsi paru, untuk mengukur apakah ada kelainan paru pada tahap ventilasinya. Ventilasi berarti tahap di saluran napasnya gitu. Iya gitu ya. Ya. Nah ini Pak Dokter ya, berlanjut ya. Apakah asma ini bisa disembuhkan Pak Dokter? Oh ya, jadi gini ya, untuk asma itu kan dilakukan pengobatan. Iya. Tujuan pengobatan asma itu adalah untuk menjadikan asma yang terkontrol. Ya, tadi terkontrol. Apa yang dimaksud terkontrol? Nah, yang dimaksud terkontrol gini. Kalau ada 4 kriteria untuk asma yang dimaksud terkontrol itu, kita kriteria adalah pertama, apakah ada gejala asma pada siang hari lebih dari 2 kali seminggu. Iya. Kemudian juga apakah setiap malam kita bangun oleh karena sesak napas itu, sesak napas dan batuk. Apakah kita masih sering bangun pada saat malam hari oleh karena sesak napas dan terus apakah kita selalu menggunakan obat pelega, obat semprotan? Iya. Itu ya, bisa lebih dari 2 kali dalam 1 minggu. Apakah kita sering menggunakan obat itu? Kemudian yang ketiga, apakah kita ada keterbatasan aktivitas? Misalnya ya Bang, ya bangun tidur terus kita mau mandi kok sesek atau
atau mungkin kita mau lakukan aktivitas apa, bersih rumah atau apa, lalu tapi kok sesak, apa untuk gerak saya sesak. Nah, apakah itu ada atau tidak? Dari 4 kriteria ini kita nilai. Kalau dari 4 kriteria ini tidak ada, berarti asmanya itu terkontrol. Ya, kita nilai dalam waktu 3 bulan ya, berarti asma terkontrol, berarti kita turunkan pengobatannya. Atau mungkin terkontrolnya sebagian itu berarti mungkin ada 2 kriteria saja yang masih ada, misalnya malam hari masih terbangun atau mungkin aktivitas masih terbatas, itu keterbatasan aktivitas. Atau semuanya masih ada gejala-gejala seperti gejala siang hari ya, oleh karena asma lebih dari 2 kali seminggu, malam hari kita sering terbangun oleh karena asma ataupun masih menggunakan obat pelega atau aktivitas yang terbatas, itu berarti namanya asmanya tidak terkontrol. Gitu. Jadi untuk mengontrol penyakit asma ini bisa dilakukan untuk rutin pengobatan atau seperti apa, Pak Dokter? Ya, jadi pengobatannya itu nanti ada step 1, step 2, step 3, step 4 ya. Nah, untuk pengobatannya itu nanti kita berikan pengobatan. Misalnya obat asma itu sebenarnya ada 2, pelega dan pengontrol. Pelega itu untuk melonggarkan saluran napas, pengontrol itu untuk anti peradangannya. Gitu. Ya. Ya, ini yang kadang-kadang di dalam masyarakat itu atau dalam istilah itu dulu itu ada istilah paradok asma yang pertama, yaitu asma itu adalah suatu penyakit inflamasi, tapi obatnya malah obat semprot. Obat semprot kan bukan obat semprotnya adalah obat melonggarkan saluran napas, pelega. Ya, tapi malah inflamasinya tidak diobati, itu loh. Jadi itu yang suatu hal yang masih salah kaprah itu ya. Iya, biasanya yang penderita asma itu selalu pakainya itu yang obat lebih semprot. baik semprotan. Jadi semprotan tapi inflamasinya, peradangannya tidak diobati. Nah, itu ya. Iya. Ya, jadi tadi apa ya? Kalau lali juga. Iya, ini mengenai bisa disembuhkan apa tidak tadi. Sebetulnya kalau namanya asma ya bukan namanya disembuh, tapi adalah terkontrol. Jadi terkontrol itu ya 4 kriteria itu tidak ada semua. Nah, itu. Iya, seperti itu ya. Dan kalau 4 kriteria tidak ada, ya kita tidak usah menggunakan obat. Ya, itu. Ya, seperti itu ya. Jadi harus dikontrol rutin ya, secara rutin ya, Pak Dokter ya. Sebenarnya gini, terjadi asma itu kan tidak hanya kalau sudah terkontrol ya kita lakukan aktivitas sehari ini kan tidak masalah. Oh gitu. Ya kita lakukan, tapi begitu timbul itu mesti ada penyebabnya, pencetusnya. Mungkin karena alergen, mungkin karena kita makan apa yang tidak cocok gitu ya, atau mungkin kita melakukan aktivitas yang terlalu cepat dan berat gitu, itu juga bisa menyebabkan asma gitu. Ini Pak Dokter ada pertanyaan yang masuk ya melalui WhatsApp di 082133950947. Selamat siang. Iya, selamat siang juga. Saya Abil di Sragen. Dok, sinusitis itu apakah juga termasuk gejala asma? Biasanya sinusitis juga sesak nafas seperti asma. Terima kasih. Oh iya. Wah, ini harusnya juga konsul ke dokter THT juga. Oh, gitu. Ya, sinusitis kan radang di sinus ya, di rongga hidung, kan ada atau nih ya, sinus ya, rongga di saluran napas bagian atas. Nah, itu ya, itu sinusitis. Memang pada asma itu akan terjadi seperti flu atau pilek. Oleh karena apa? Pada saat asma itu kan terjadi peradangan itu menyebabkan pembuluh darahnya itu melebar, sel-sel inflamasi keluar, cairannya keluar ke jaringan sekitar pembuluh darah itu, lalu menjadi membengkak. Kemudian juga di saluran napas itu kan terdapat sel-sel kelenjar yang namanya sel goblet, itu kan juga terangsang untuk mengeluarkan cairan itu. Jadi kalau di saluran napas bagian atas ya mungkin rasanya seperti batuk, seperti hidung tersumbat. Ya. Memang peradangannya itu dari saluran napas atas sampai ke saluran napas yang bawah. Itu ya kalau untuk asma itu. Ya.
Jadi kesannya juga mungkin seperti sinusitis, tapi kita harus membedakan sinusitis itu dengan asma. Ya, itu. Ya. Beda ini berarti untuk cara pengobatannya juga. Ya kalau sinusitis mungkin nanti ke Pak Dokter dari dokter gitu ya. telinga hidung tenggorokan yang lebih perso ya, lebih ya. Mungkin sinusitis namanya sinusitis mungkin karena suatu proses infeksi juga bisa. Ya. Nah itu yang untuk saudara Abil yang ada di Sragen sudah dijelaskan sama Pak Dokter bahwa sinusitis ini memang ada kaitannya dengan pernafasan, tapi ini tidak termasuk di penyakit asmanya seperti itu ya. Bisa nanti dengan dokter THT nih yang lebih tahu gitu. Nah ini ada lagi yang masuk di akun Instagramnya RSSP Sragen Pak Dokter. Dari akun Asti Dewi, waduh sama ini namanya hampir ya. Ya, selamat siang Pak Dokter. Mau bertanya, bisakah saya berolahraga sedangkan saya penderita asma? Mohon penjelasannya. Nah, ini untuk penderita asma yang mungkin suka berolahraga. Ya, bisa. Malah dalam penatelasan asma itu salah satu untuk penatelasan asma itu adalah senam asma. Ada Pak Dokter. Senam asma untuk memperkuat otot-otot napas. Gitu. Cuma bedanya ini. Ibaratnya gini ya, kalau asma itu ya olahraga, tapi misalnya kalau lari jarak menengah atau jauh itu agak pelan-pelan, bukan lari sprint. Nah kalau kita terlalu semangat banget itu malah asmanya kita terangsang, tercetus serangan asma. Yang namanya disebut exercise induced asthma itu. Jadi yang aktivitasnya itu tidak ngoyo sekali gitu ya, pelan tapi kan dalam senam asma itu kan beda dengan senam jantung. Senam jantung kan semangat sekali, asma kan agak lebih tidak begitu semangat banget, bukan semangat ya, tidak begitu geraknya kan tidak begitu cepat sekali, gitu. Jadi penderita asma boleh berolahraga, cuma yaitu yang olahraga yang ibaratnya yang lari sprint, lari yang 100 meter itu kan buanter banget cepat sekali, itu sebaiknya tidak. Tapi kalau lari ya lari yang agak santai gitu. Kalau aktivitas berat gitu Pak Dokter gimana? Aktivitas berat juga enggak masalah ya sebetulnya gitu. Ya. Aktivitas berat itu yang gimana dulu ya, Mbak? Mengangkat beban berat atau? Ya kalau penderita asma biasanya kalau pengobatannya rutin dan melakukan aktivitas sebetulnya tidak apa-apa Mbak. Gitu ya. Iya. Untuk pengobatannya ini biasanya berapa dalam 1 tahun atau berapa bulan sekali gitu Pak Dokter? Udah. Kalau untuk asma gini ya, asma itu kita berikan kalau kita asma udah, terus kita tentukan pengobatannya ya. Ini kita kadang masuknya ke kalau asma itu kan ada klasifikasinya ya. Asma bersentingan, sedang, berat. Ini asma stabil ya, bukan asma yang serangan ya. Bersentingan, sedang, berat. Nah, terus kita kita susun obatnya dalam bentuk pengontrol sama pelega. Nah, apakah dia masuk ke step 1 atau ke step 2? Oh gitu. Gitu ya. Kalau pada step 1 yang mungkin agak ringan sekali ya obatnya pelega sama pengontrol, tapi tidak terus-terusan gitu. Ya, kalau yang ke step 2 mungkin ya yang pelega sama pengontrol yang ringan tapi setiap saat gitu. Gitu ya Pak. Lalu itu nanti kita evaluasi 3 bulan. 3 gitu bulan ya. dievaluasi. Apakah dia itu bagus ataupun malah apakah dia terkontrol ataupun tidak. Kalau terkontrol berarti ya kita turunkan gitu. Nah ini Pak Dokter, dalam dunia kedokteran ya ada yang istilahnya pengobatan asma stabil. Nah ini mungkin bisa dijelaskan Pak Dokter. Asma stabil ya itu tadi. Asma stabil itu adalah asma yang tidak dalam kondisi eksaserbasi. Apa yang disebut eksaserbasi itu adalah
adalah episode peningkatan progresif dari sesak napasnya. Sesak napas, batuk, mengi, dada terasa berat, dan penurunan fungsi paru yang progresif. Jadi tidak pada saat seperti itu. Jadi pada asma itu penatasan itu ada asma yang stabil atau asma yang dalam kondisi eksaserbasi. Kalau asma dalam kondisi eksaserbasi tidak yang stabil, yaitu kita pengobatan itu dengan obat pengontrol dan pelega atau pengontrol ya. Pelega dan pengontrol. Lalu kita berdasarkan apakah pengobatan itu berdasarkan masuk dalam step yang pertama ataupun pada step yang kedua atau pada step yang ketiga atau yang selanjutnya. Nah, kalau asma stabil itu pengobatannya yang penting tidak dalam kondisi eksaserbasi. Lalu ya berarti ya pakai obat pengontrol sama pelega itu. Gitu. Nah, ini Pak Dokter ada pertanyaan yang masuk lagi ya. Selamat siang Mbak Dewi dan narasumber ya. Selamat siang juga. Saya Sandi di Sragen. Dok, yang mempunyai asma apa lebih cenderung terkena COVID karena sama menyerap pernafasan? Terima kasih. Nah, ini gimana nih Pak Dokter? Ya. Soalnya kan COVID ini juga. Ya. Enggak lah. Ya kalau itu ya tidak lah. COVID itu karena daya tahan tubuh kita yang menurun gitu. Ya. Nah, asma itu hanya sebagai komorbidnya saja. Komorbid itu penyakit penyertanya. Misalnya seperti si Pak A itu punya penyakit gula sama hipertensi misalnya, atau punya gula, Pak B punya penyakit hipertensi, lalu Pak C punya penyakit asma. Nah, itu lalu kena COVID itu. Jadi sebagai komorbidnya saja itu. Ya, penyakit penyertanya itu ya Pak Dokter ya. Jadi tidak mesti Iya, itu ya sudah dijelaskan oleh Pak Dokter ya dari Sandi yang dari Sragen ya, bahwa asma itu tidak cenderung terkena COVID. Nah, ini asma, penyakit asma itu adalah komorbid atau penyakit penyerta. Jadi asma itu hanya sebagai penyakit penyertanya. Sebagai penyakit pada penyertanya pasien saja. COVID. Ya, misalnya. Seperti itu ya. Terima kasih Pak Dokter untuk Mas Andi ya, bisa dipahami ini dari penjelasan Pak Dokter ini. Nah, ini Pak Dokter, apakah ada ini makanan-makanan yang harus dihindari agar tidak memicu terjadinya kambuhnya penyakit asma? Oh ya, ya, itu tidak mesti ya. Ya, cuma memang ada, karena asma itu kan penyakit heterogen, pencetusnya kan banyak. Ya, orang gemuk aja seperti saya juga kadang-kadang saya dulu juga sering pakai obat asma. Oh gitu. Ya, orang gemuk. Lalu jadi gini ya, itu individual ya. Misalnya dia tidak cocok dengan makanan laut, ya, itu memang juga bisa mencetus sesak. Itu terus alergi, lalu akibatnya jadi sesak itu bisa. Jadi memang ada makanan-makanan yang pada orang-orang penderita asma itu harus dihindari. Mungkin makanan laut, mungkin coklat juga. Coklat juga ya, bisa ya Pak Dokter. Gitu. Kalau dulu waktu saya penelitian itu pada anak-anak juga mungkin yang makanan-makanan yang mengandung monosodium glutamat itu MSG gitu. Ya, tapi tidak semuanya. Iya, tidak semuanya. Nah, itu ya mungkin sebagai edukasi juga untuk Anda Mitra Buana, juga untuk kita semuanya ya, bahwa ada beberapa makanan yang bisa memicu ya munculnya penyakit asma atau kambuhnya penyakit asma, seperti makanan laut. Ini ada beberapa makanan laut yang bisa memicu ya penyakit asma, munculnya penyakit asma, dan juga ada beberapa makanan yang mengandung MSG ini juga memicu terjadinya penyakit asma. Nah, ini Pak Dokter ya, karena juga keterbatasan waktu. Dari beberapa hal yang sudah kita bahas tadi ya, dari definisi penyakit asma itu apa, bagaimana dampak dan gejala-gejala dari penyakit asma, kemudian juga pengobatan-pengobatan tadi sudah disampaikan oleh Pak Dokter. Nah, ini kesimpulan yang bisa kita ambil apa Pak Dokter sebagai closing statement untuk talkshow siang hari ini? Oh ya, sebetulnya untuk asma itu adalah suatu penyakit inflamasi, ya, suatu penyakit inflamasi
yang mana ditandai dengan gejala-gejala respirasi seperti batuk, sesak, mengi, dada terasa berat, dan juga adanya hambatan aliran udara ekspirasi. Gejala-gejala respirasi tersebut bervariasi menurut waktu dan intensitasnya. Oleh karena asma itu adalah penyakit peradangan, jadi dalam penata laksanaan sebaiknya kita jangan fokus terhadap bronkodilator, tapi lebih baik fokus pada anti peradangannya tersebut. Ya, karena kalau kita memberikan obat cuma untuk pelega saja tanpa obat untuk peradangannya, nanti inflamasinya itu atau peradangannya itu akan semakin meningkat dan semakin memberat. Itu aja Mbak, yang mana akibatnya akan pengobatannya akan semakin susah. Ya, itu Mbak. Itu ya Pak Dokter ya, sudah disampaikan oleh Pak Dokter di mana memang untuk pengobatan dan tata laksana dari penyakit asma ini jangan diobati ini ya, fokus pada peradangannya, pengobatannya pada peradangannya gitu ya. Jadi jangan inflamasinya saja. Jadi jangan kita memberikan obat pelega saja. Oh gitu, jangan memberikan obat pelega saja karena itu hanya melegakan dan inflamasi cuma sesaat saja. Iya, inflamasi masih gitu ya. Tapi inflamasi masih dan malah tambah berat. Ya, gitu. Seperti itu ya. Ya, terima kasih Pak Dokter untuk closing statementnya pada siang hari ini ya. Juga dalam rangka memperingati Hari Asma Sedunia. Mungkin ada lagi pesan-pesan di Hari Asma Sedunia ini Pak Dokter? Ya. Memang kita perlu perlu memberikan untuk pasien-pasien yang untuk asma itu sebaiknya sering kontrol ya, lalu dalam waktu 3 bulan kemungkinan kalau sudah agak baik kita berikan obat-obat, mungkin kita akan turunkan untuk pengobatannya tersebut. Dan bila sudah terkontrol itu kita tidak akan menggunakan obat. Jadi sebaiknya untuk penderita asma ini sering disiplin dalam menggunakan obat-obat, mengontrol juga peleganya. Itu aja. Terima kasih Pak Dokter. Nah itu ya Mitra Buana, pesan-pesan dari Pak Dokter di Hari Asma Sedunia ini ya. Jadi bagi Anda penderita asma untuk rutin ya untuk rutin pengobatannya, karena selama 3 bulan nanti ada evaluasi bagaimana penyakit asma ini nanti apakah sudah membaik dan bisa dikontrol, bisa dikendalikan. Nah ini alangkah baiknya memang kita harus rutin ya untuk cek bagi Anda penderita asma. Nah itu Mitra Buana. Dan akhirnya sampai di sini saja kebersamaan kita di talk show kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Priyo-Negoro Sragen ya pada kesempatan siang hari ini dengan menghadirkan tema informasi edukasi kunci keberhasilan tata laksana asma, di mana tema ini diusung dalam rangka memperingati Hari Asma Sedunia. Dan terima kasih untuk Dr. Windu Prastia ya sudah hadir di studio. Sudah memberikan pemahaman mengenai penyakit asma dan tata laksana penyakit asma. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat dan sampai jumpa dalam acara Talkshow Kesehatan untuk edisi selanjutnya. Akhirnya saya Dewi Rati dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih. Tetap semangat, jaga kesehatan dan selamat siang.